kepada Tuhan kita bisa berkumpul sama-sama, kita kenalan juga gitu ya. Kali ini pertama kali saya bisa kenal Pak Jansen dan rekan-rekan di sini gitu. Hari ini kita mau sama-sama kita diskusi gitu ya, kita sharing santai, kita sama-sama coba belajar dari pengalaman-pengalaman keseharian kita gitu ya. Jadi kita santai aja, kita nanti boleh sama-sama kita berdiskusi gitu. Ketika kita berpikir gitu ya tentang grow and care, nah saya teringat ada satu peristiwa anak saya yang besar gitu. Waktu dia mau punya adik gitu ya, dia bilang senang gitu waktu kami kasih tahu mama lagi hamil gitu ya, mama kamu akan punya adik. Terus dia bilang, "Ye, aku mau punya adik gitu ya." Dia senang sekali. Waktu adiknya lahir pun dia ke rumah sakit, dia sangat senang gitu ya. Nah, tapi waktu berjalan gitu ya, 1 tahun 2 tahun gitu ya. Pak Jansen mungkin boleh slide-nya di ini, slide yang kedua, boleh tolong. Gitu. Jadi waktu itu dia bilang gitu ya, hore gitu, aku mau punya dedek gitu. Tapi setelah dedeknya lahir dan waktu itu berjalan, lama-lama dia terus bilang gini, aduh, I wish I'm the only child gitu. Dia bilang gitu. Nah, terus saya tanya, saya sambil jalan gitu ya. Nah, jadi dia bilang, I wish I'm the only child, dia bilang gitu. Nah, terus saya tanya gitu sama dia, kenapa kamu pengen jadi anak satu-satunya gitu? Bukannya waktu itu kamu senang gitu ya punya adik? Nah, dia bilang gini, aku senang punya adik, cuma aku ngerasa kok kayaknya punya adik itu nggak gampang ya gitu. Terus saya tanya, kenapa? Aku ngerasa aku harus ngurusin dia, aku harus kadang kalau dia nangis aku harus pikir, aku harus bujukin seperti apa gitu ya. Jadi buat dia gitu, terus dia bilang ini, sometimes I feel that's too much gitu, dia bilang gitu. Nah, dari ceritanya dia itu waktu saya mendengar topik yang akan kita diskusikan sama-sama, saya teringat cerita itu. Kadang-kadang mungkin kita sebagai guru pun kita merasa kayak gitu tuh. Waktu awal rasanya kita senang gitu ya. Boleh ke slide sebelumnya dulu, saya review sedikit, Pak Jansen. Ya, oke. Nah ini nih gambarannya waktu dia mau punya adik gitu kan, hore, I'm going to have small baby gitu. Dia senang kan, dia membayangkan nanti dia punya adik, terus nanti gimana gitu ya, sukacitanya punya adik. Ternyata berjalan waktu kok nggak seperti yang aku bayangin gitu ya, mungkin ya. Nah, akhirnya dia mengatakan, I wish I'm the only child gitu. Nah, next. Terus perasaan yang dia rasa mungkin gitu tuh waktu saya tanya sama dia gitu ya, dia ngerasa kayaknya aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa jadi kakak yang baik gitu menurut dia gitu ya. Jadi sometimes I feel that's too much gitu, too much for me. Too much maksudnya meskipun tidak ada yang menuntut, tetapi kadang-kadang dia sebagai kakak dia merasa dia harus jagain adiknya, dia harus ngertiin adiknya, dia harus bujukin adiknya, dia harus bikin adiknya happy gitu ya. Nah akhirnya satu waktu tuh dia akan ngerasa saya beri terus, saya kasih terus, dan akhirnya mungkin dia merasa saya jadi kakak ternyata. Kalau adik tuh seakan-akan nggak ada tanggung jawab untuk itu gitu ya. Next. Nah seringkali sebagai guru pun mungkin kita merasa seperti itu gitu. Jadi waktu awal, apalagi saya percaya teman-teman yang di TK terutama ya, kalau lihat anak TK tuh lucu-lucu gitu ya, itu cute gitu, they are very cute gitu. Tapi terus berjalannya waktu mungkin kita bisa ngerasa gitu tuh. Aku ngerasa kayaknya waktu dulu, waktu di interview mau jadi guru,
seneng kok jadi guru, I love kids, I love teaching gitu ya. Jadi kayak kok sekarang mungkin aku ngerasanya kok susah ya, apalagi di masa-masa pandemi kayak sekarang nih. Banyak sekali hal yang kita perlu adjust gitu, kita perlu lakukan yang dulu mungkin kita tidak terpikir untuk kita lakukan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Nah, terutama dalam kondisi pandemi sekarang, sadar atau tidak, suka atau tidak, ada banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam keseharian kita. Kita sebagai guru sebelum pandemi, kita memang sudah dituntut untuk selalu innovating something gitu ya, improving gitu ya, keep learning gitu. Jadi terus kreatif, ayo cari cara apa gitu ya, kita selalu gitu. Nah, kadang-kadang sadar atau tidak, mungkin kita ada saatnya kita nggak siap tuh untuk, apalagi kalau sekarang pandemi, putarannya itu cepat gitu ya. Kita harus abis ini apa? Ini kalau online gini, terus nanti tiba-tiba perkembangan pandemi ini berubah, kita harus berubah juga. Dan ini mencakup banyak hal gitu, dalam hal relasi. Dulu kita sebelum pandemi kita datang, kita bisa, kalau anak-anak yang TK atau mungkin yang lower primary kan kita bisa hug mereka gitu ya, kita bisa elus-elus kepalanya mereka gitu. Sekarang kita nggak bisa mengekspresikan itu, jadi rasanya tuh agak susah gitu. Aku mau supaya dekat sama anak itu gimana ya caranya ya gitu ya. Ada perubahan relasi, ada perubahan metode mengajar. Dulu kita mungkin pakai whiteboard gitu kan, atau kita keliling gitu, kita ajarin satu-satu gitu. Sekarang semuanya harus online. Yang dulu mungkin kita nggak melek teknologi, sekarang kita harus melek-melekin deh ya gitu ya, semelek-meleknya gitu. Nah, intensitas mengajar dan intensitas bekerja gitu. Nah, jadi banyak hal, dan misalnya kemampuan kita untuk mengontrol. Kalau dulu dalam setting kelas, untuk penerapan disiplin mungkin kita bisa langsung sentuh anak itu gitu ya, kita bisa langsung datangin anak itu, kita harus bisa langsung berbicara. Tapi sekarang kalau anaknya misalnya matiin video, terus dia mute, terus kita mau gimana gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi ada banyak sekali perubahan yang kita jadinya harus adjust tuh. Nah, pada akhirnya mungkin lama-lama tuh kita bertanya, aku menikmati lagi nggak ya aku jadi guru gitu ya. Gitu. Next. Nah, ketika kita berpikir gitu ya, kok dulu happy ya, tapi sekarang gimana ya? Nah, kita coba lihat sedikit gitu ya. Sebenarnya happy itu apa sih? Nah, kalau dari definisi secara umumnya, happy itu mengandung beberapa hal. Salah satunya adalah contentment, convenient, well-being, dan joy. Dan sifatnya, ada faktor-faktor yang sifatnya dari luar diri kita, eksternal maupun dari dalam diri kita. Gitu. Jadi ketika kita merasa hidup kita bermakna, kita merasa nyaman, kita merasa semuanya baik gitu ya. Nah, itu bisa jadi bisa jadi membantu kita untuk kita merasa happy, baik dari faktor luar maupun faktor dari dalam diri kita. Nah, next, seperti teori psikologi yang saya percaya teman-teman sudah cukup sering dengar gitu ya, dari teori Maslow. Banyak dari hierarki yang Maslow sampaikan itu memang ada hal-hal yang sifatnya eksternal dan internal yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu merasa hidupnya itu happy nggak, cukup nggak, gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya kita gini, kalau kita lihat dari hierarki ini, memang Maslow mencakup beberapa hal. Ada hal fisik, ada faktor mental, ada faktor yang sifatnya spiritual, gitu ya. Meskipun Maslow tidak jelas mengatakan bahwa spiritualnya itu lebih dilihat dari prinsip kekristenan atau apa, itu dia tidak sampaikan seperti itu. Tapi kita boleh lihat seperti misalnya moralitas gitu ya, paling tinggi. Ketika kita mencapai tingkat itu tuh rasanya udah nih,
oke, semuanya ini kalau kita udah capai, udah nih, aku rasanya sih happy lah gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak dapet, gitu ya, kan kita maunya tuh semuanya baik-baik gitu ya, semuanya terpenuhi. Tapi kalau ada yang tidak terpenuhi, apakah jadinya aku nggak bisa happy? Gitu ya. Nah, gambar ini nih mewakili mungkin ya kadang-kadang apa yang kita rasakan. Orang ini dia bilang kan, I have my top 100 books, top 100 songs, and top 100 movies. All I need now is an outlet. Jadi dia punya nggak? Banyak, punya loh. Dia punya buku, dia punya lagu, dia punya film. Tetapi apa yang dia rasain? Dia rasain dia tuh surrounded by the water gitu. Jadi kayak aku punya banyak, tapi pada akhirnya aku nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya udah duduk aja di sini deh, di pasir ini gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa dia bilang pada akhirnya yang aku butuhin cuma outlet? Karena apa yang dia rasakan, dia nggak bisa pakai apa yang dia punya. Akhirnya ya udah ditaruh di outlet aja deh buat orang orang tontonin gitu ya, orang lihat aja gitu. Tetapi dia tidak bisa menggunakan itu untuk sesuatu gitu. Feel stuck gitu. Nah, next, jadi kadang-kadang itu tuh mungkin yang bisa kita pikir. Bukan ketika kita ngerasa kita nggak bisa atau kita susah gitu ya. Aduh, kok susah banget ya sekarang tuh ngajar gitu ya. Susah banget ngadepin anak-anak ini. Saya percaya mungkin bukan karena kita nggak punya cukup resources, tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin kita belum ketemu gitu. Jadi rasanya tuh kok berat ya gitu. Nah, saya mau coba ajak kita gini. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, tentang kepuasan, tentang well-being gitu ya, well-being sejahtera seutuhnya gitu. Kita harus mau tidak mau kita membayangkan, oke, apa nih yang membuat kita bisa merasa seperti itu, ya. Nah, memang kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan satu-satunya sumber kebahagiaan kita yang nggak akan pernah bisa habis adalah dari Tuhan sendiri, gitu ya. Waktu saya menemukan gambar ini, saya lihat ini satu ilustrasi yang sangat indah gitu ya. Seperti keran air, airnya ngucur terus gitu. Jadi nggak habis-habis. Jadi ketika waktu Tuhan Yesus bilang, siapa yang minum dari aku, dia nggak akan pernah haus lagi. Bahkan air hidup ini terus mengalir dan sifatnya itu kekal. Gitu. Jadi ini yang Tuhan katakan pada kita. Kalau kita mau hidup kita penuh dan mau hidup kita terus happy gitu ya, happy dalam pengertian utuh, maka kita harus mempunyai sesuatu yang sifatnya kekal. Next. Nah, saya mau pakai ilustrasi ini. Saya ingin ngajak teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang tahu tentang hidroponik, gitu ya. Tanaman hidroponik. Jadi kita sediakan satu pot gitu ya, ada rock wool di dalamnya, kita masukin, itu kering. Terus pot kecilnya itu di bawahnya ada bolong-bolongnya. Nah, bolong-bolongnya nanti kan air itu tuh nyerap ke rock wool-nya, terus airnya itu dikasih nutrien gitu, dicampur. Jadi dia serap. Waktu awal kan kita cuma taruh bibit. Nah, nanti lama-lama dia berkembang gitu. Jadi air yang baik ini diserap sehingga tanaman itu berkembang. Kalau teman-teman lihat tanamannya itu ya, yang tadinya kecil jadi besar. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Apa yang membuat kita bisa bertumbuh? Ketika kita menyerap sesuatu yang baik. Ketika kita menyerap sesuatu yang sehat, yaitu firman Tuhan tadi. Gitu. Apa yang membuat kita bisa semangat, kita bisa gerak? Sesuatu yang sehat, yang tidak melumpuhkan, tapi justru menguatkan. Nah, saya pengen ngajak kita tuh,
ini nih ya, oh iya ya, gambaran realnya tuh mungkin kayak gini gitu. Ya, jadi kita ibarat kita tuh potnya gitu ya, kita serap apa gitu. Kalau nutriennya baik, maka kita bertumbuh. Kalau nutriennya nggak baik, ya mungkin kecil terus atau bahkan mungkin layu gitu ya. Nah, tidak bisa tidak sumbernya itu pasti dari Tuhan. Gitu. Nah, siapa? Kita ini siapa jadinya? Saya memakai simbol kita ini alatnya. Gitu. Tuhan sumbernya, kita alatnya. Objeknya siapa? Objeknya kita sendiri. Terus anak-anak kita, bahkan orang tua mereka, gitu. Karena kan kita waktu mendidik anak-anak kita ini kan kita berinteraksi juga ya dengan orang tua. Jadi tidak terlepas orang tua pun sebenarnya menjadi objek yang perlu kita layani, gitu ya. Next. Nah, setelah kita melihat, oh oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya terima dari Tuhan, kemudian saya keluarkan. Nah, next, pertanyaannya adalah, waktu saya keluarkan, saya lebih sebelumnya itu Pak Yansen. Ya. Nah, pertanyaannya, saya yang mana? Yang sebelah kiri, yang airnya mengucur deras gitu ya, atau yang sebelah kanan? Kadang-kadang macet gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa keluar airnya, bisa nggak keluar gitu ya. Nah, kita yang mana tuh? Gitu. Nah, terus oke, setelah kita tahu kita yang mana, terus gimana gitu ya? Kan kita juga nggak mau setelah tahu, oh saya yang ini, aduh, terus ternyata saya yang sebelah kanan, ya udah deh, gitu ya. Nggak kayak gitu ya. Nah, tapi kita lebih melihat, oke, jadi sekarang harus gimana ya? Next, harus gimana? Nah, untuk kita kembali ke konsep yang tadi, kalau kita mau benar-benar full gitu ya, terisi, tentunya ada aspek-aspek dalam diri kita yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, kita tahu dalam diri kita ada aspek fisik, ada mental, ada spiritual. Maka next, selanjutnya jadi apa nih yang perlu kita coba lakukan? Yang pertama, setelah kita tahu gitu ya, ada aspek spiritual, ada aspek mental, ada aspek fisiknya. Yang pertama, kita coba ukur isinya kita nih. Kalau kita ibaratkan tadi yang waktu pakai itu ilustrasi hidroponik, ada potnya gitu ya. Kita ibaratkan itu tuh, pot itu tangki kita tuh. Nah, coba kita ukur. Isi tangki kita kira-kira semana ya? Penuhkah? Setengahkah? Atau tinggal dikit gitu ya? Nah, setelah kita tahu ukuran kita yang mana, kita terima dulu tuh. Terima, oh jadi ukuran saya tuh segini ya, gitu ya. Setelah kita terima, kita coba cari tahu apa yang kurang dari ukuran itu. Ya, jadi ada aspek spiritual, ada aspek mental, ada aspek fisik. Nah, kenapa kita harus terima ukuran itu? Karena kalau kita mau melakukan satu perubahan, pertumbuhan, kita harus akui dulu, kita ini sekarang begini. Sehingga saya tahu saya harus kemana. Kalau kita tidak menerima keadaan kita yang sekarang, maka kita nggak akan gerak. Ya, kalau kita tidak terima saya lemah, saya nggak akan mau berlatih untuk lebih berjuang untuk jadi lebih kuat gitu ya. Kalau saya tidak terima diri saya yang sekarang, saya nggak akan mau gerak karena saya udah merasa oke, ini udah fine gitu, udah baik gitu ya. Nah, jadi kita perlu terima dulu supaya dari fakta yang kita terima itu kita bisa move forward gitu. Kita mau ke depannya itu kita mau apa. Nah, hal yang kedua, setelah kita ukur, kita sadari, kita terima dan kita cari tahu apa yang kurang ya. Kenapa isi saya cuma sedikit? Terlalu banyak apa? Terlalu kurang apa? Dari 3 aspek tadi. Nah, kemudian kedua, cari tahu penyebabnya itu apa. Misalnya, oh saya menemukan kayaknya masalah aspek fisik nih yang kurang nih.
gitu ya. Kayak kurang aspek fisik. Cari tahu kenapa. Terlalu banyakkah pekerjaan, terlalu banyak pekerjaan yang saya ambil dan saya tidak manage misalnya gitu ya, sehingga secara fisik saya terbeban gitu, jadi kurang istirahat, kurang tidur, kurang rileks gitu ya. Cari tahu penyebab ukurannya apa. Kemudian yang ketiga, cari tahu kenapa dia itu mudah bocor. Kan kalau tadi penuh gitu ya, tangki kita harusnya penuh. Tapi dia cepat bocor, itu karena apa cepat bocornya? Dan sebaliknya, kalau dia cenderung bisa penuh ya, kita juga cari tahu tuh, apa yang bisa membuat itu penuh. Gitu ya. Jadi stepnya pertama kita cari tahu, kita ukuran tangki kita itu sampai mana sih? Kita terima, oke, saya segini. Apa yang kurang dari situ? Kita ketemu apa yang kurang, kita cari tahu kenapa dia bisa kurang. Gitu ya. Kenapa dia bisa kurang dan biasanya bagaimana cara saya mengusahakan supaya itu bisa penuh gitu ya. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang saya dari beberapa sharing teman gitu ya. Teman-teman guru saya. Kemudian kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Jansen, saya menanyakan teman-teman di SKK Padang itu kira-kira pergumulannya seperti apa. Nah, saya coba merangkum, mungkin ini nih, hal-hal yang bisa membuat tangki kita itu bocor, gitu ya. Salah satunya, physical and emotional tiredness. Jadi kita secara fisik, secara mental kayaknya lelah gitu ya. Fisik lelah, mental lelah. Lack of cooperation among coworkers, students, parents gitu. Nah, kadang-kadang kita mungkin bekerja di tim, tapi kita maunya cepat, tapi rekan kerja kita kok tapi nggak bisa catch up ritmenya kita atau gimana gitu ya. Terus kok anak-anak aku udah panggil berapa kali gitu ya, nggak pernah mau jawab. Video dimatiin. Suruh kumpulin tugas nggak kumpul. Orang tuanya dihubungin nggak komen gitu ya, nggak ada feedback. Jadi kayaknya sementara kita sebagai guru, kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan ini nih hasil anaknya gitu ya. Nah kalau feedbacknya nggak ada, ya susah gitu. Nah akhirnya bisa jadi kita overload, kita overwhelmed gitu ya, ngurusin anak, ngurusin orang tua, nanti orang tuanya marah gitu kan. Nah mungkin juga lack of challenge gitu, atau no direction malahan gitu. Jadi ini sebenarnya kita mau ngapain sih? Jadi online ini kita mau bawa anak-anak belajarnya kemana? Terus nanti tahun ajaran berikutnya gimana gitu ya, masih dalam kebingungan. Lack of personal capability. Misalnya salah satu contoh, kalau kita enggak melek teknologi, dulu mungkin nggak masalah karena kita bisa pakai whiteboard, kita bisa langsung pakai buku gitu ya, langsung. Tapi sekarang semua dituntut online, mau nggak mau kita harus bisa, gitu. Termasuk saya, gitu. Saya bukan tipikal orang yang melek teknologi, gitu ya. Jadi waktu online ini, aduh saya bergumul berat tuh. Bagaimana bikin PPT, bagaimana kita mau meeting pakai Zoom, bagaimana ini, bagaimana itu, gitu ya. Nah, kemudian mungkin lack of support. Kita merasa aku udah berusaha kasih yang terbaik loh dari aku gitu ya, tapi kok kayaknya aku jalan sendirian gitu ya, terus nggak ada yang mendukung juga gitu ya, jadi kayaknya sebenarnya aku lagi ngapain ini gitu ya. Nah jadi mungkin ada perasaan yang kayak kok jadinya berjuang sendiri ya gitu. Nah terakhir mungkin personal characteristic dan hal-hal lain gitu ya. Personal characteristic maksudnya gini, mungkin dari kita ada tipikal yang aku tuh bukan tipikal yang gampang berubah gitu. Jadi kalau tiba-tiba berubah tuh, aduh, aku kaget gitu ya kan. Mungkin ada gitu orang yang seperti ini gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya dari dalam diri kita yang membuat kita jadinya struggle gitu. Oke? Nah, next. Nah jadi kalau ternyata kayaknya iya nih ada beberapa nih dari hal-hal itu yang bener tuh membuat tangki saya jadinya cepat bocor.
Nah, gimana caranya untuk kita ngisi lagi gitu supaya dia nggak kering, gitu kan? Nah, isi deh. Sebelum Pak Jansen, masih ya kita isi dulu. Nah, bagaimana kenapa saya harus isi supaya saya fit, gitu ya? Nah, ini saya agak plesetin dikit gitu ya, fit. Jadi ceritanya kayak vitamin. Kalau saya fit, saya harus ada vitamin kan ya. Jadi ada vitamin S, vitamin F, vitamin E. Oke. Nah, next. Oke, jadi kita ingat ya, kita mulai dari mana? Mulai dari isi tangki saya dulu. Kan tadi teman-teman ingat ya, kita udah cari tahu tangki kita dari mana, penyebabnya apa, kenapa seperti itu, dan harus gimana. Nah, sekarang kita lebih ke prakteknya gimana nih. Nah, pertama, kita minum dulu nih, let's consume them and grow. Jadi kita minum vitamin F-nya dulu, F ini fisik ya. Jadi kita perhatikan, kadang-kadang orang sering ini terlewatkan. Kadang-kadang mungkin kita merasa gitu-gitu nggak ngaruh kayaknya ke saya stres apa enggak, saya happy apa enggak gitu ya. Nah, ini penting. Fisik dulu karena kita tahu fisik mental itu saling terkait. Gitu ya. Jadi kalau fisik kita lemah, mental kita bisa terpengaruh. Mental kita lagi nggak baik, fisik bisa terpengaruh. Mulai dari fisik. Makan yang baik gitu ya. Bukan makan yang banyak gitu ya. Makan yang baik. Yang baik itu apa? Yang sehat gitu ya. Jadi tubuh kita sehat. Kemudian aktivitas fisik, olahraga, nggak olahraga sampai berat gitu ya, tapi ada kegiatan fisik karena terutama kalau sekarang kita online itu kita duduk, lebih banyak duduk. Habis duduk kita siapin lagi lesson plans, nanti ada lesson study atau ada apa gitu ya, semuanya duduk. Maka kita perlu tuh gerak. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini juga bisa adjust gitu ya. Nah, ketiga, proper rest. Jadi istirahatnya cukup 8 jam, 7 jam, 8 jam. Kalau kita tiap hari istirahat cuma 2-3 jam, nah itu akan mempengaruhi juga pastinya. Nah, yang keempat ini cleanliness. Nah, ini kadang-kadang ya orang bisa berpikir gini, masa mandi gitu ada hubungannya gitu ya. Mungkin secara langsung enggak, tapi ini membantu kita waktu kita seger gitu ya. Waktu kita seger itu sedikit banyak ada pengaruhnya terhadap bagaimana how we feel gitu. Jadi kita nggak bisa sepelekan itu gitu ya. Jadi merawat diri itu juga penting gitu ya. Nah, itu vitamin F-nya. Kemudian vitamin E-nya nih. Pertama, stress management, energy recharging, be good to yourself, positive atmospheres. Saya ini sekilas, nanti di belakang akan lebih detail sedikit. Nah, pada intinya jadi gini, setelah kita tahu gitu ya, kira-kira hal-hal apa sih yang membuat kita mudah lelah secara mental ya, perasaan kita jadi nggak happy, kok aku jadi gampang moody sekarang terakhir ini. Nah, kita cari tahu tuh apa-apa aja. Nah, terus kita cari tahu juga apa-apa aja yang bisa jadi mood boosternya kita, gitu ya. Dan setelah kita tahu, kita balance itu, gitu. Kita balance dan kita sediakan lingkungan, situasi, kondisi yang sifatnya lebih positif. Misalnya gini, kalau memang kita tahu kalau kita sering dengar berita atau kita sering pokoknya sesuatu yang exposures yang sifatnya menakutkan atau enggak enak, negatif, kita tahu itu akan membuat kita kayak khawatir atau gimana, kita batasi itu, kita tahu itu. Sebaliknya kalau kita rasa dengan main musik, dengan baca buku itu membantu kita, nah kita lakukan. Jadi kita isi sesuatu dengan yang positif dan sebisa mungkin kita batasi sesuatu yang bisa melemahkan kita. Ya, itu vitamin E-nya, emosi. Vitamin S, spiritual. Kita perlu berdiam diri, solitude. Kita perlu meditating on God's words, pray and worship, dan serve. Nah, sudah pasti
seperti tadi yang kita sudah lihat bersama gitu ya, sumber utama yang bisa mengisi kita itu bukan dari luar, gitu ya, bukan dari luar. Kita mungkin bisa bilang, aduh kalau kalau lagi bete udah keluar kumpul-kumpul sama teman-teman. Bisa itu mengangkat kita, tapi itu tidak permanen sifatnya, gitu ya. Nah, itu hanya membantu kita untuk menopang. Nah, tetapi kekuatan kita yang sebenarnya, yang seutuhnya itu berasal dari Tuhan. Maka dasar kita itu harus kuat. Dasarnya yang kita pegang itu, sumbernya itu harus kuat. Nah, bagaimana caranya? Kita bergaul akrab sama Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita bawa semua pergumulan kita menyembah Tuhan. Di situ relasi pribadi yang intim antara kita dengan Tuhan itu yang mengisi kita. Nah, hal yang kedua yang penting adalah kita melayani. Kadang-kadang kita sering berpikir gini, aduh aku udah pusing sama diri aku, gimana aku mikir aku mau melayani sih? Enggak loh, ternyata enggak. Terkadang-kadang ketika kita, meskipun kita mungkin rasanya berat, tetapi ketika kita melakukan itu, ternyata kita merasakan berbeda. Nanti coba teman-teman boleh iseng-iseng ya, iseng-iseng coba deh. Aduh kayaknya udahlah enough for me gitu ya, I have enough gitu. Terus aku mesti disuruh gini lagi, suruh gitu. Tapi ketika kita coba memberi, justru kita menerima sesuatu loh, gitu. Nah, ini yang bisa menopang kita, gitu ya. Vitamin S, spiritual. Kemudian yang keempat, vitamin X, ekstra. Nah, setelah F, E, dan S, ada nih tambahan-tambahan yang kita boleh lakukan untuk mendukung kita lagi. Misalnya, kita lakukan hobi kita, gitu ya. Hobi ini kelihatannya enggak terlalu penting, tetapi sebenarnya penting. Hobi itu sangat membantu. Gitu ya, kembali lagi tadi, sesuatu yang kita senang kita lakukan itu akan mempengaruhi keperasaan, dan ketika perasaannya terangkat, semangatnya juga akan terangkat, pikirannya pun jadi lebih positif, gitu ya. Kemudian berelasi, terutama dalam pandemi ini, mungkin kita nggak bisa ketemu gitu ya, tapi lewat telepon gitu ya, video call atau Zoom, usahakan untuk kita bisa berelasi. Kenapa? Karena memang kita diciptakan sebagai manusia sosial kan ya, jadi kita memang perlu berelasi, dan relasi itu membantu menghidupkan kita tuh, gitu ya. Nah, terus kita coba upgrade skill sama knowledge-nya kita, belajar lagi, gitu supaya semuanya itu balance gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya kita lack of personal capability dengan belajar, jadi lackingnya itu kan jadi tertutup gitu ya, jadi tercover gitu. Nah, jadi ini beberapa hal yang kita bisa lakukan secara praktis, oke? Dan prinsipnya adalah kita maintain the balance, be well, dan be alive. Nah, alive gitu ya. Jadi kalau semuanya kita maintain balance, kita bisa ngerasanya tuh kalau semuanya balance itu kan jadi lebih utuh, lebih sehat dan hidup gitu ya. Jadi nggak cuman gitu terus stuck, enggak, tapi hidup gitu ya. Oke, next. Nah, waktu kita berbicara tentang vitamin S gitu ya, kita berbicara tentang kita bergaul akrab sama Tuhan, kita meditate on what God's words gitu ya. Nah, kita coba renungin nih. Ini beberapa hal yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman. Pertama, mungkin kita boleh tanya tuh, siapa saya sebenarnya dan siapa Tuhan? Waktu kita merenungkan firman Tuhan gitu ya, kita coba ingat lagi. Dulu itu saya siapa? Sekarang ini saya siapa? Nah, kita sama-sama tahu kita ini manusia berdosa yang harusnya kita nggak layak untuk hidup berdampingan sama Tuhan, gitu ya. Tetapi karena kasihnya Tuhan itu, justru di saat kita berdosa, dia datang ke kita, dia tebus kita, dia tarik kita untuk kita boleh menjadi God's image gitu. Nah,
Ini satu hal yang perlu kita pegang ketika kita melakukan sesuatu gitu ya dalam kehidupan kita. Kita ingat, siapa sih saya ini sampai Tuhan mau datengin saya? Siapa sih saya ini sampai Tuhan tuh mau gitu loh, mati buat saya? Kenapa? Kalau dia mau kan dia bisa aja gitu tinggalin, tapi enggak, dia memilih untuk dia datang gitu. Itu dia memilih untuk dia datang, dia mati buat kita, dia tebus kita. Nah, inilah yang membuat kita selalu ingat gitu ya. Jadi ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa aduh udah nggak kuat lagi lah ya, ngapain ya saya ngelakuin ini gitu. Nah, ingat tuh, Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Sekarang giliran kita kasih hidup kita buat Tuhan. Nah, berikutnya setelah kita tahu untuk apa kita lakukan itu, nah kemudian yang tadi nih, yang vitamin E ya. Nah, gimana nih caranya bikin emosi kita sehat, cukup stabil gitu ya. Nah, kita coba set up. Kadang waktu kita merasa lelah, kadang kita down, kita cenderung fokus ke situ. Gitu. Nah, tapi ini kita coba, oke, sekarang kondisi saya seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Coba kita set up. Gitu ya. Yang short term, yang long term itu nanti teman-teman yang boleh putuskan gitu ya, mau set up seperti apa. Nah, terus kita coba fokus kepada kekuatan apa yang bisa kita lakukan. Jadi ketika kita misalnya udah lelah, udahlah nggak bisa lah, aku udah gini, pokoknya nggak bisa, mau diapain juga nggak bisa. Enggak gitu ya, jangan seperti itu. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Fokus kepada apa yang bisa menghidupkan. Fokus kepada kedepannya nanti mau gimana. Ketimbang kita soalnya susah sih, nggak bisa nih, soalnya itunya begini, waktu itu kayak gini gitu ya. Jadi kita kembali ke belakang. Enggak, itu nggak akan bisa menghasilkan sesuatu. Ketika kita melihat ke belakang, kita gunakan itu sebagai evaluasi. Oh, di belakang terjadi begini, sekarang begini, dan kedepannya harus gimana. Gitu ya. Jadi kita set up tujuan kita selanjutnya, kita mau gimana, fokus pada apa yang bisa kita lakukan, apa yang menghidupkan, dan kedepannya mau seperti apa. Oke, berikutnya yang tadi, jangan lupa untuk self care. Nah, ini nih, kadang-kadang orang suka bilang ini self care ya, kok egois banget ya, kayaknya care about myself. Bukan ya teman-teman ya. Jadi self care itu yang tadi tuh, kita merawat diri kita supaya kita sehat. Jadi self care itu bukan ke salon, manicure pedicure gitu ya, terus kita bikin kita happy gitu ya, bukan self care seperti itu, tetapi lebih ke bagaimana saya merawat diri saya secara fisik, secara mental, secara spiritual supaya saya sehat gitu ya. Kita bikin tuh plannya. Oke, saya rasa saya perlu nih secara spiritual A, B, C. Secara fisik kita bikin tuh plannya. Oke, setiap mungkin seminggu 2 kali saya mau olahraga gitu ya. Nah, terus nanti secara mental apa? Nanti kita cari apa yang bisa yang kita suka gitu ya. Jadi kita bikin plannya, terus kita lakukan. Jadi jangan cuman plan terus udah ya, nggak jalan-jalan gitu ya. Nah, plan kita bikin, kita lakukan dan kita nikmati. Kedua, kita perlu disiplin. Bisa nggak bolong-bolong? Bisa gitu ya, kadang ada aduh capek juga ya gini, besok aja deh gitu ya, nanti besok aja deh. Nah, awalnya nggak apa-apa, tapi kita tetap usahakan untuk disiplin. Kemudian plan yang kita sudah bikin, coba kita ukur lagi. Setelah kita lakukan ini, apa yang terjadi ya gitu ya. Kalau teman-teman mau catat gitu ya, itu akan lebih baik. Jadi misalnya sekarang aku berasanya seperti ini. Bulan depan setelah 1 bulan aku lakukan jadi apa gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat tuh progres kita seperti apa. Gitu. Terus kita review. Jadi setelah kita lakukan ini improving atau enggak ya, gitu ya, progressing atau enggak. Kalau misalnya enggak, oh berarti ini enggak cocok. Bikin lagi plan yang lain.
gitu ya. Jadi kita bikin plan, assess, review, replan. Nah, prinsipnya ketika kita lakukan itu do and enjoy dan kita disiplin, gitu ya. Next. Nah, ini yang pendukung tetapi penting. Hobi, musik, tulis jurnal, arts, misalnya drawing, painting, nyanyi, main instrumen gitu boleh gitu ya. Nah, terus skill apa yang kita bisa gitu ya, social life kita ini sama teman gitu ya yang tadi. Jadi ini salah satu hal-hal yang kita bisa berdayakan untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik kita gitu ya. Oke, next. Nah, setelah kita tahu nih langkah-langkahnya seperti ini, terus jadi gimana untuk maintain itu kan kita udah lakukan gitu ya, kita udah punya teorinya lah gitu. Nah, terus gimana untuk jaga supaya saya selalu fit? Nah, kita akan lebih terbantu kalau kita punya contoh konkret biasanya, gitu kan ya. Ada seseorang yang bisa kita lihat gitu. Next. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Kristus melakukan apa yang harus dia lakukan. Apa yang dia tahu dia harus lakukan. Waktu Tuhan Yesus bilang dia adalah gembala yang baik, sebenarnya apa aja tuh yang dia lakukan? Pertama, dia memberikan dirinya dia tuh. Dia memberikan dirinya buat domba-dombanya. Maksudnya apa memberikan dirinya dia? Dia mati buat kita. Dia tahu kenapa dia harus mati. Karena dia tahu kebutuhan kita itu. Dia tahu kalau dia nggak mati kita nggak akan bisa. Gitu. Nah, terus dia maintain tuh. Dia maintain deep love and knowledge, intimate love sama kita. Dia kenal kita. Dia tahu kebutuhan kita apa. Dan dari interaksi seperti itu, dia membuat kita juga mengenal dia, gitu ya. Nah, ini contoh konkret yang sangat praktikal buat kita lakukan. Ketika kita sebagai guru, apakah kita tahu tuh kebutuhan anak kita apa ya, gitu ya? Kebutuhan ketika misalnya yang boleh sambil next slide-nya Pak Jansen. Kalau kita tarik ke anak-anak kita gitu ya, mereka punya banyak sekali kebutuhan. Yang kita lihat biasanya apa? Kalau di TK misalnya ya, anaknya nggak bisa duduk diem nih, gitu ya. Dia turun, ngumpet di balik meja, gitu ya, lompat sana, lompat sini, gitu ya. Kalau yang lebih besar sedikit, mungkin nanti posisi duduknya seperti apa, terus nanti nggak fokus, gitu ya. Yang lebih besar lagi, mungkin kalau ditegur udah bisa talk back gitu ya, bisa jawabin gurunya gitu. Nah, itu yang kita lihat di depan, di permukaan. Tetapi sebenarnya apa yang mereka butuhkan di balik itu? Kita perlu tahu tuh. Anak yang tidak submit homework, apa sebenarnya kebutuhan mereka? Anak yang kalau disuruh kalau kelas gitu ya nggak pernah mau nyalain video, dipanggil berkali-kali juga tetap gitu ya video off. Apa sebenarnya kebutuhan mereka gitu. Nah, kita perlu tahu tuh. Gampang nggak? Susah gitu ya. Susah untuk nyari tahu kebutuhan mereka, apalagi dalam kondisi online seperti ini. Untuk personal touch kita ke mereka itu memang nggak mudah, tetapi mungkin nggak, sangat mungkin untuk kita lakukan ya. Nah, jadi kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga apa yang dia lakukan waktu dia menggembalakan murid-muridnya? Dia bergaul sama mereka, dia ngobrol setiap hari, dia tinggal sama mereka, sehingga dia tahu apa kebutuhan orang per orang, gitu ya. Waktu ada banyak orang datang ke dia, ini mau disembuhin, ini perlu disembuhin, dikasih mujizat, atau ini perlu ditegur, atau apa? Kan pendekatan Tuhan Yesus sangat berbeda gitu, individu per individu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu kebutuhan orang itu tuh apa, dan dia memberikan treatment sesuai dengan kebutuhan orang tersebut gitu. Nah, kita juga seperti itu. Kita coba cari tahu meskipun tidak gampang, tapi kita ingat lagi Tuhan Yesus udah kasih hidupnya buat kita. Sekarang giliran kita
kasih hidup kita buat orang lain. Next. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat juga, kita ini ibarat tanah liat gitu ya. Ketika firman Tuhan bilang, kalau bejana yang lagi dibuat itu tuh kurang bagus gitu ya, Tuhan itu akan membentuk itu lagi supaya jadi lebih baik. Enak nggak waktu dibentuk? Mungkin enggak. Gitu ya, tetapi kita tahu maksudnya Tuhan itu selalu baik. Sehingga kalau kita mau bertumbuh, kalau kita bilang aku mau bertumbuh, maka kita harus rela tuh. Kita harus rela untuk Tuhan bentuk dulu supaya kita bisa bertumbuh. Nah, perlu ada apa tuh di situ? Nggak bisa enggak, perlu ada trust. Kita harus ada trust sama Tuhan supaya kita rela dibentuk. Kita harus membuka hati dan pikiran kita untuk Tuhan bentuk. Dan kita taat sama pembentukan Tuhan. Gitu. Oke, next. Dan inilah yang menjadi panggilan kita sebagai seorang guru. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Next, Pak Jansen. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Tuhan peduli tuh. Tuhan peduli sama kita. Oleh karena itu, kita peduli juga sama anak-anak. Sama anak-anak kita. Sebelum itu Pak Jansen. Nah, kita bertumbuh, maka kita mau mereka juga bertumbuh. Gitu ya. Slide ya oke. Nah, saya taruh gambar ini nih, saya membayangkan gini. Matahari itu yang memberikan satu pertumbuhan gitu ya buat tanaman gitu ya. Kita dulu cuman biji kecil itu tuh. Tapi ada matahari, dikasih air gitu ya, matahari yang baik, cuaca yang baik, sedikit kita bertumbuh. Nah, bagaimana caranya kita meneruskan ini untuk anak-anak kita, bahkan untuk orang tua mereka? Sama, kita bawa mereka kepada sumber itu. Gitu. Jadi bukan kita yang menumbuhkan mereka, tetapi Tuhan yang menumbuhkan mereka melalui kita. Bagaimana caranya melalui kita? Kita berikan air itu. Apa air itu? Kita bawa mereka ke Tuhan dan kita berikan kebutuhan mereka. Kalau anak itu butuh disayang, kita sayang. Kalau anak itu butuh diperhatikan, kita perhatikan. Ya. Kalau anak ini butuh ditegur dengan keras, kita berikan dengan dasar kasih. Jadi kita perlakukan mereka, air yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, next. Nah, sehingga inilah yang menjadi komitmen kita. Gitu. Ketika kita dipanggil menjadi seorang guru, saya percaya guru itu bukan sebuah profesi. Guru itu bukan sebuah pekerjaan, tetapi guru itu sebuah panggilan. Kita dipanggil untuk menjadi seorang gembala. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pada muridnya, dia tanya gitu ya, apakah kamu mengasihi aku? Gitu ya, dia tanya. Muridnya bilang iya, gitu ya. Tanya lagi, apakah kamu mengasihi aku? Gitu kan, iya. Yang Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang Tuhan Yesus titipkan buat kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mengembalakan domba-domba kita, gitu ya. Nah, yang pertama kita ingat lagi, jangan lupa, bukannya salah kalau kita merasa lelah, gitu ya. Bukan berarti ketika kita merasa lelah, oh berarti aku nggak mengasihi Tuhan dong, enggak salah ketika kita merasa lelah, ketika kadang kita merasa kering, kosong, tetapi waktu kita mulai merasa itu, kita coba pikirkan apa yang membuat kita kering. Dan kita datang kepada sumber air hidup yang bisa mengisi tangki kita itu dengan kekal. Gitu ya. Jadi saya coba buat kemarin itu ya, kalau di TK itu biasanya kita bikin rhyme gitu ya. Ini saya nggak tahu rhyme-nya bener apa enggak, nanti ini teman-teman guru-guru TK bisa ketawain saya nih ya. Saya bikin gitu. In Him we grow. Therefore
we are here. Now called to help others grow through our sincere care. Jadi bukan kita yang membuat mereka bertumbuh, tetapi melalui care-nya kita, sincere care-nya kita bawa mereka kepada pertumbuhan. Kita mengerti kebutuhan mereka, kita isi kebutuhan mereka dengan membawa mereka untuk mengenal Kristus melalui kita. Tetapi ingat, ketika kita mau menggembalakan mereka, ketika kita mau mengisi gelasnya mereka, itu seperti gambar yang di samping itu ya. Ketika kita mau tuang air, kita harus ingat jugnya kita sendiri itu tuh harus ada airnya dulu. Kalau enggak, yang kita tuang adalah nggak ada apa-apa, gitu ya. Jadi kita isi dulu, diri kita dulu yang grow. Diri kita dulu yang mempunyai satu relasi pribadi dengan Tuhan. Baru kita bisa mengisi. Menuangkan apa yang Tuhan sudah berikan, kita teruskan kepada anak-anak, bahkan kepada orang-orang tua mereka. Gitu ya. Kita ingat, waktu kita lelah, waktu rasanya berat, kita ingat waktu Tuhan Yesus tanya sama muridnya ya, "Do you love me? If you do, then feed my sheep." Kiranya ini boleh mengingatkan kita, firman Tuhan ini mengingatkan kembali bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Tidak meniadakan keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi ketika kita lelah, kita tahu kepada siapa kita harus berpegang. Dan ketika kita bertumbuh, disitulah kita boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa anak-anak kita, orang tua mereka, kepada sebuah pertumbuhan. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kita masing-masing.